semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai teks eksplanasi. Ibu harap kalian selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam menghadapi hari-hari kalian dan selalu diberikan kebahagiaan. Sebelumnya, Ibu sempat dan sudah memberikan materi kepada kalian, yaitu berupa PowerPoint teks eksplanasi yang sempat kalian tulis, yaitu peta konsep dan dikumpulkan di Ibu. Seperti janji Ibu sebelumnya bahwa Ibu akan menjelaskan mengenai teks eksplanasi. Langsung saja ke penjelasan yang pertama. Seperti yang sudah kalian tahu dan kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya, pengertian teks eksplanasi itu ialah fenomena yang menjelaskan terbentuknya atau terjadinya suatu fenomena baik alam maupun sosial. Mungkin kalian sudah mengerti apa sih fenomena alam dan apa sih fenomena sosial. Fenomena alam itu seperti adanya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, tsunami, gunung meletus, dan lain sebagainya yang disebabkan oleh alam. Sedangkan fenomena sosial itu berupa kejadian yang melibatkan lingkup besar seperti adanya pandemi saat ini, yaitu COVID-19, dan juga fenomena sosial mengenai pendidikan juga bisa. Selain itu, yang sempat Ibu lewatkan pada PowerPoint sebelumnya, kurang menuliskan adanya tujuan teks eksplanasi. Jika kalian sudah mengerti atau paham mengenai teks eksplanasi, tujuan itu akan muncul dengan sendirinya, bahwa tujuan itu bisa kalian ambil dari ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama itu menjelaskan mengenai fenomena yang terjadi. Kalian harus mendapatkan tujuannya itu mengenai fenomena apa sih yang sedang dibahas. Terus selanjutnya itu menjelaskan sebab dan akibat pada fenomena yang dijelaskan. Sebab dan akibat itu saling berkorelasi, di mana ada sebab dan juga ada akibat. Selain itu juga terdapat ciri-ciri teks eksplanasi. Pada PowerPoint yang pernah Ibu bagikan kepada kalian, terdapat beberapa ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama itu ada faktual. Jika kalian mencari di Google ataupun di KBBI, itu faktual ialah yang berupa fakta, di mana semuanya itu tidak dari opini penulis, berdasarkan data yang didapat. Yang kedua itu adanya hal yang dibahas ialah fenomena yang mengenai ilmu pengetahuan. Biasanya ilmu pengetahuan itu seperti sains, seperti pendidikan, dan lain sebagainya. Sains itu menurut Kemendikbud bahwa teks eksplanasi itu harus mempunyai informasi mengenai pendidikan khususnya sains. Yang selanjutnya itu adanya ciri-ciri teks eksplanasi yang bersifat informatif. Informatif itu bersifat objektif atau tidak mempengaruhi pembaca untuk percaya akan apa yang kita tulis ataupun kita sampaikan terhadap teks eksplanasi tersebut. Jadi, teks eksplanasi itu bersifat objektif tanpa condong ke kanan ataupun ke kiri. Biasanya kita sebut dengan netral. Yang selanjutnya itu ada penggunaan kata penanda urutan, di mana penggunaan kata penanda urutan itu menggunakan kata penghubung ataupun konjungsi. Konjungsi itu mempengaruhi antara sebab dan akibat dari teks eksplanasi yang kita buat, yaitu fenomena-fenomenanya. Yang terakhir itu fokus pada hal umum atau generik, di mana hal-hal umum itu tidak menjelaskan mengenai manusia, tetapi menjelaskan tentang alam dan sosial, sama seperti pengertian dari teks eksplanasi tersebut. Kalau sosial itu bisa seperti pandemi COVID-19 kali ini, kalau misalkan fenomena itu bisa tsunami, bisa gempa bumi, kalian bisa mendapatkan atau mencari tahu. Selain ciri-ciri juga terdapat struktur dari teks eksplanasi.
Jika kalian mendapati soal mengenai teks eksplanasi, pastinya kalian akan menjumpai ataupun menemukan bagaimana sih dan apa saja sih struktur-struktur dari teks eksplanasi tersebut. Nah, struktur teks eksplanasi itu terdapat 3, yaitu yang pertama itu ada pernyataan umum. Seperti dengan namanya, pernyataan umum itu berarti membahas mengenai hal-hal yang umum dari fenomena yang kita ambil, di mana pernyataan umum itu berupa gambaran yang kita dapat mengenai fenomena yang kita amati. Jadi kalau misalkan kalian mengambil fenomena tsunami, berarti kalian harus mendapatkan gambaran tentang fenomena tsunami tersebut, seperti mengapa tsunami itu terjadi, terusan bagaimana sih peristiwa tsunami itu bisa terjadi, dan lain sebagainya. Selain pernyataan umum, yaitu struktur dari teks eksplanasi, juga terdapat urutan sebab atau akibat, di mana pada PowerPoint yang sudah Ibu berikan itu masuk pada subbab deretan penjelas. Deretan penjelas ini merupakan proses mengapa tsunami bisa terjadi atau terciptanya tsunami. Biasanya deretan penjelas ini sebab akibatnya berada di tengah-tengah isi dari teks eksplanasi itu, dan biasanya lebih dari satu paragraf. Bisa kalian temukan di paragraf yang satu, juga bisa ditemukan di paragraf yang selanjutnya. Jadi tidak melulu hanya bisa kalian temukan di satu paragraf saja, di mana deret penjelas ini cukup banyak karena kalian harus menemukan bagaimana sih sebabnya yang disebabkan oleh terbentuknya dari tsunami, dan kalian juga harus menemukan bagaimana akibat dari adanya fenomena tsunami tersebut apabila kalian mendapatkan atau memilih fenomena tsunami. Yang selanjutnya itu ada interpretasi. Di sini interpretasi berupa teks penutup yang bersifat opsional. Opsional itu apa sih? Opsional itu bukan keharusan, di mana ada atau tidak ada. Tapi akan lebih baik jika kalian menampilkannya bersamaan dengan pernyataan umum dan juga deret penjelas, karena itu pasti akan menambahkan poin jika kalian disuruh untuk menganalisis struktur teks eksplanasi. Nah, interpretasi ini diisi dengan intisari adanya pernyataan umum dan juga deret penjelas, di mana pernyataan umum dan deret penjelas itu kalian ambil kesimpulan. Bisa juga kalian tanggapi menggunakan bahasa kalian sendiri, bagaimana sih kesimpulan yang ada pada fenomena yang kalian dapatkan atau kalian pilih tersebut. Yang selanjutnya itu adalah kebahasaan dari teks eksplanasi. Terdapat beberapa kebahasaan dari teks eksplanasi. Yang pertama itu ada konjungsi kausalitas, yang kedua ada konjungsi kronologis atau hubungan waktu, yang ketiga ada keterangan waktu. Yang pertama itu Ibu akan menjelaskan mengenai konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas itu antara lain ada sebab, karena, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan sehingga. Jika kalian kurang mengerti apa itu konjungsi, konjungsi itu ialah penghubung kata. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya di ciri-ciri teks eksplanasi, yaitu pada bagian penanda urutan, konjungsi itu merupakan atau nama lain yang artinya kata penghubung. Jadi menghubungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya, ataupun kalimat yang sebelumnya dan juga kalimat yang sesudahnya. Seperti pada contoh konjungsi kausalitas ini ialah adanya contoh seperti adik sedang sakit flu dan radang tenggorokan sehingga ibu pergi ke apotek untuk membelikan adik obat. Pada contoh itu terdapat konjungsi kausalitas berupa kata sehingga. Nah, kata sehingga itu untuk menghubungkan ataupun menggabungkan kata ataupun kalimat yang sebelumnya dengan kalimat yang sesudahnya.
Selanjutnya itu ada konjungsi kronologis ataupun hubungan waktu. Antara lain ialah adanya kemudian, lalu, setelah itu, dan juga pada akhirnya. Terdapat juga contoh konjungsi kronologis yang simpel dan sederhana, yaitu ibu pergi ke pasar untuk membeli bahan mentah. Kemudian ibu memasaknya dengan sangat lezat. Di situ terdapat kata penghubung yaitu kemudian. Karena kemudian itu menghubungkan antara kalimat ibu pergi ke pasar untuk membeli bahan mentah dengan ibu memasaknya dengan sangat lezat. Begitu ya. Dan yang terakhir ialah adanya keterangan waktu. Keterangan waktu itu pasti kalian sangat familiar, yaitu menjelaskan tentang waktu. Seperti pagi hari, siang hari, malam hari, kemarin, besok, lusa, dan yang lain sebagainya yang menunjukkan waktu. Contohnya itu pada kalimat ini. Gempa sebelum tsunami terasa tengah malam, ialah kurang lebih pukul 23.50. Kemudian disusul dengan ombak yang menaiki daratan, selang waktu kurang lebih 1 jam setelah gempa, yaitu pada pukul 01.15 dini hari. Pada keterangan waktu contoh tersebut, itu terdapat beberapa, bukan hanya satu, yaitu adanya kata tengah malam ataupun konjungsi ataupun keterangan waktu tengah malam, dan yang kedua itu dini hari yaitu pukul 05.15. Begitu ya. Jadi beberapa struktur itu tidak hanya bisa satu saja, bisa saja banyak bergantung kalimat dan panjangnya teks eksplanasi yang kalian pilih. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.